Perhatikan ya, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalilnya Pak Kresno. Nih ya, saya balikan layar saya. Ya dia kan melanggar, Bang. Nih. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Lihat nih. Ini Muhammad nih. Jadi kalau ada orang sekarang, ketika dia lihat orang yang belum mengucapkan syahadat diperangi, dia sedang mencontoh Muhammad. Kenapa Amrozi pergi ke Bali? Coba kenapa mereka meledak di sana? Karena mereka baca buku-buku yang seperti ini. Mustahil mereka baca Injil, Pak Kresno. Kalau mereka baca Injil, mereka tidak akan mungkin berangkat ke Bali untuk melakukan seperti itu, bundir begitu. Makanya saya bilang, kalau Anda mempelajari agama Islam secara mendalam, Anda menghabiskan waktu. Jangan dengar katanya. Itu kan kata dia. Dulu saya juga seperti itu. Katanya pendeta, katanya ustadz. Tapi semenjak saya dalami, saya buang dulu katanya itu. Saya pelajari dulu. Saya nggak mau katanya. Jika Anda betul-betul mendalami, pegang omongan saya. Ketika Anda nanti sudah meragukan Muhammad, sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad, disitulah Anda akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku itu dari rumah Anda. Nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, karena Anda tidak mau mendalaminya. Iya. Soalnya yang diperangi itu tadi, yang disebutkan itu tadi kan orang kafir yang memerangi orang Islam juga. Tidak ada di situ tulisan orang kafir yang memerangi orang Islam, nggak ada. Itu tambahan-tambahan Anda. Di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia, nggak ada di situ. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi saya, nggak ada. Itu tambah-tambahan dari kalian. Nih, saya akan tunjukkan ya, bagaimana yang terjadi ketika orang Islam membaca Al-Quran. Nih, saya tunjukkan ya. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap orang yang membacanya. Beda dengan pengaruh Bible terhadap orang yang membacanya. Saya kalau ngomong mungkin terlalu keras ya, tapi yang saya katakan ini fakta. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Nih, maaf. Maaf ya, nah nih, saya tunjukkan. Ini adalah seorang muslim yang dia pergi ke salah satu kantor polisi di polsek ya. Nih, saya perbesar. Nih, pesan terselubung pelaku bom bundir. Nih, apa isinya? Nih, KUHP, hukum syirik, tapir, perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah 29. Ini ditemukan di motornya ini. Makanya saya bilang, sebelum terlambat, buanglah buku-buku yang membuat Anda menjadi telor. Sebelum terlambat, sebelum menjangkiti isi keluarga Anda. Pak Kresno Putro, saya tahu Anda masih minim pengetahuan tentang agama Islam, saya tahu. Tapi yang mau saya sampaikan kepada Anda begini, orang-orang seperti itu bukan 1-2. Kalau kita mau melist orang-orangnya, saya rasa 1 halaman itu nggak akan cukup. Ya, saya tahu, Bang. Coba Zaskia,
juga seperti itu. Dia berangkat ke Mabes Polri. Terus siapa itu? Perempuan yang masuk gereja bawa-bawa pisau itu. Siapa lagi? Banyak. Karena apa? Karena mereka terinspirasi dari sebuah buku yang mengajarkan kebencian. Coba, selama Anda jadi Islam, Anda diajarkan membenci orang-orang Yahudi Nasrani enggak? Enggak. Enggak. Enggak, Bang. Enggak. Itu setahu saya, Bang, ya. Agama Islam itu mengajarkan suatu kedamaian, penuh cinta kasih. Yang saya tahu. Ya, tetapi itu adalah hasil halusinasi Anda, bukan apa kata Islam sendiri. Kalau kata Islam itu bukan seperti itu. Bahkan Anda itu tidak boleh berteman dengan non-muslim. Boleh nggak berteman dengan orang non-muslim menurut ajaran agama Islam? Boleh nggak mencintai non-muslim? Kalau menurut saya boleh saja. Iya, tapi itu halusinasi Anda, bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi Kita di harus sini tunjukkan dalilnya, cintanya teman-teman. cinta Tiap hari teman-teman kita harus. berkasih. Kita nggak perlu jangan capek-capek ya. Nih, perhatikan. Apa kata ajaran agama Islam? Nih, perhatikan. Nih ya. Pengharaman. Ya, jangankan berteman, ngucapin salam aja haram. Nih, perhatikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nih, faedah hadis, diharamkan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Hendaklah menampakkan keislaman dengan mendesak Yahudi dan Nasrani ke jalan yang sempit. Nih, desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah ajaran agama Islam. Kalau Anda nggak percaya lagi, saya tunjukkan ustadz-ustadz yang mendukung ajaran itu nih. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa sih ada sertifikasi segala-segala? Karena ya itu tadi, ajaran-ajaran seperti ini itu sebenarnya mau diberangus oleh negara. Tetapi apa? Tetapi negara ini seperti tanggung-tanggung. Iya kan? Nih, saya tunjukkan ini. Ini seorang ustadz. Apa pernyataan ustadz ini? Perhatikan. Saya tampilkan. Bolehkah mencintai orang kafir? Perhatikan. Nih. Oh, bukan ini, sebentar. Nih. Bolehkah seorang muslim mencintai kafir? Perhatikan. Nah, lihat itu. Nggak ada orang beriman mencintai orang kafir. Nggak boleh. Jadi Itu kalau di sini, Anda Pak. katakan Islam mengajarkan cinta kasih, Bentar, Bang. Itu, Bang. Ya, Bang, ya. Dengarkan, Bang. Itu tadi yang disampaikan Ustadz itu tadi, itu mencintai untuk menjadikan pasangan hidup. Tapi kalau untuk mencintai terhadap sesama itu boleh. harus Sama, dipelintir. begitu Makanya saya tafsirnya. saya punya gambar bagus ya tentang orang Islam ketika saya ajak diskusi ini. Ini gambar bagus nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini sedang Anda lakukan, Pak Kresno. Siapa itu yang berkata seperti itu? Anda dari tadi sedang menipu diri. Saya sudah tunjukkan dalil. Anda bilang, oh itu begini. Oh itu begini. Mang begitu, Bang. Orang Islam itu menikahi orang kafir tidak boleh. Menikahi orang yang beragama selain Gimana? Islam tidak boleh. Orang Islam
kalau menikahi dengan non-Islam, memang itu dilarang oleh Islam. Tapi kalau mencintai dalam sesama hidup, bukan masalah percintaan, itu boleh-boleh saja. Oke, saya tunjukkan lagi dalilnya ya. Kita tidak capek-capeknya ya menunjukkan kepada mereka, karena tiap hari selalu ada orang muslim baru ya. Baik, ada jemaah baru terus jadi Steve ini, terus jemaah baru terus ya. Baik. Nih ya, saya akan tunjukkan sebuah, jangankan berteman, ya kan? Gini, saya kasih contoh. Misalnya Anda punya tetangga non-muslim, Nasrani, atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Mereka miskin, tidak memiliki makanan. Boleh nggak Anda beri mereka makan? Boleh. Boleh. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah boleh umat muslim berbuat demikian kepada orang lapar kalau dia bukan muslim? Saya tunjukkan. Memang mereka ini ya, kan sudah saya bilang, alasan seseorang Islam tuh karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Gimana sih? Aduh. Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya tanya, makananmu yang di rumah itu boleh nggak dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Kalau saya pribadi boleh. Wala wing wing. Wala wing wing. Dengarkan dulu Bang. Gimana? Itu hadis atau apa? Bukan, ini buku gambar. Aduh. Karena begini Bang, yang namanya hadis itu ada yang soal dan ada yang tidak. Mulai angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Saya pakai belangkon besok dah. Ntar saya ambil belangkon saya dulu lah. Aduh, susah kita mendalang. Kan bisa jadi itu tidak soal. Aduh. Ntar miring Mas Yan. Up. Nah. Yuk silakan. Angel tenan tuturan. Angel tenan. Sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya Pak Krisno. Sudah saya tunjukkan dalilnya, ini tidak boleh berteman. Bilang hadis palsu lagi. Ini saya mau gimana? Saya mau gimana terusan? Sungguh nekat yang Pak Tresno, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab mereka itu membenci orang-orang non-muslim. Itu ada dalilnya Pak Tresno. Jangan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Pak Tresno, kemarin dengar berita di Surabaya, kemarin dengar berita di Sukabumi, kemarin dengar berita lagi di mana, Depok atau di mana. Kenapa sih mereka benci bener gitu sama gereja, sama salib? Ada dalilnya. Kenapa orang Islam kemarin di Sukabumi matah-matahin salib itu, nurunin salib? Ada dalilnya. Nabi Isa akan datang mematahkan salib, itu dalilnya. Kalau Anda menyalahkan orang-orang Islam yang menurunkan salib, ya banting-banting salib, besok Anda akan menjadi orang yang menentang Isa yang datang mematahkan salib itu. Coba.
Ketika Nabi Isa datang mematahkan salib, Anda nanti akan berdiri di hadapan Nabi Isa. Hei, Nabi Isa, Anda Muslim? Ya, saya juga Muslim. Langkahi dulu kalau Anda mau matahkan salib orang Muslim Nasrani. Gak mungkin Anda berani ngomong gitu, itu ada dalilnya. Gimana sih? Sampai kapan sih kita ini munafik? Coba tuh satu keluarga, bapak, ibu, anak pergi naik motor, ngeledakin dirinya tuh yang di gereja katedral Surabaya, Sidoarjo. Dengar beritanya? Mereka itu baca-baca buku yang Islami. Tapi Islam nggak ngajarkan kayak gitu kan. Tuh kan, masih menutup. Iya. Kalau nggak mengajarkan Memang seperti iya. itu, lantas kenapa banyak makin Kan melawan Kristen aja, saya rasa juga enggak semua patuh terhadap agama betul. Kristen. Saya setuju. Banyak orang Tetapi Kristen. ketika orang Kristen mendalami agama Kristen, maka dia akan hidupnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendalami agama Islam, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Coba, barusan tadi Anda mengatakan nggak bahwa Anda tidak mengerti agama Islam? Kalau menurut saya begini Bang, sebetulnya semua agama itu diajarkan untuk saling mencintai terhadap sesama. Yang beda di antara agama satu dengan yang lain itu cara menyembah. Saya tunjukkan dalilnya dan lagi ya. Tuhannya. Yang beda Baik. cuma itu. Oke. Masalah ke masyarakat, hubungan kemasyarakatan itu semua sebenarnya mengajarkan sama. Tidak cuma Kristen, Islam termasuk Konghucu, Hindu itu juga mengajarkan supaya dari tadi Anda ngomong itu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari tadi Anda ngomong berdasarkan halusinasi. Perhatikan. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bentar ya. Saya akan tunjukkan pernyataan Anda dengan pernyataan Al-Quran. Perhatikan ya, pelan. Tadi Anda mengatakan bahwa umat Muslim diajarkan mengasihi sesama manusia. Iya. Pernyataan Al-Quran bukan begitu. Pernyataan orang Islam, pernyataan Al-Quran adalah Anda mengasihi sesama Muslim, bukan sesama manusia. Saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat. Ini Quran ya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi umat Muslim itu berkasih sayangnya sesama Muslim. Dari mana di sini berkasih sayang sesama manusia? Oh, itu perlu tafsir. Langsung saya nanti ngedalang lagi. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Pak De. Nah, itu dia. Loh, gimana? Al-Qur'annya bilang sesamamu, bukan sesama manusia. Coba, gimana tanggapan Anda? Sambil saya menunjukkan apa yang tertulis dalam Injil. Terdiam dia. Nih, saya tunjukkan dalam Injil. Enggak, Bang. Soalnya begini. Bedakan apa yang tertulis dalam Injil ya, Pak De ya. Nih, apa yang tertulis dalam Injil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Nih, kita mulai mengenai hal mengasihi ya nih.
Perhatikan apa kata Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuh, coba tuh ajaran Yesus. Beda jauh dengan ajaran Muhammad, Pak De. Langit dan bumi. Kalau kita, saya kasih contoh. Si Udin baik sama saya balas baik. Namanya apa? Ya impas. Gimana? Itu namanya impas. Kita nggak punya kelebihan. Tapi kalau si Udin jahat sama saya, tidak saya balas dengan kejahatan. Saya balas dengan kebaikan. Itu namanya saya setingkat lebih maju daripada si Udin. Itulah bedanya. Beda. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu beda. Nah, perbedaan inilah yang terus-menerus saya tonjolkan. Karena apa? Karena banyak orang-orang saudara-saudara muslim Anda mengatakan Muhammad itu adalah nabi yang dinubuatkan oleh Muhammad. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Karena ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu dari ajaran yang sama. Beda. Saya cuma mau bilang beda. Makanya saya bilang tahun 2025 pindah Pak. Pindah dari Muhammad ke Yesus. Berhenti dari menuhankan Muhammad jadi menuhankan Yesus. Ganti yang menguasai hatimu itu. Saya tahu yang menguasai hati muslim itu Muhammad. Yang bertahta di hatinya muslim itu Muhammad. Ganti yang bertahta di hatimu itu jadi Yesus. Jadi pengendalimu itu bukan lagi Muhammad tapi Yesus. Kalau Muhammad jadi pengendalimu, pagi-pagi Anda bangun ambil air, sedot-sedot air. Hembusin. Karena apa? Karena setan bermalam di situ. Tapi kalau Yesus yang menjadi pengendalimu, Anda tidak akan lagi ambil air, bersihin tempat tidur setan di hidung. Karena setan tidak akan lagi tidur di hidungmu. Makanya Bang, di hati kita ini kan ada tahta. Kita bicara metafor ya. Di hati kita ini ada tahta. Siapa yang memerintah di hati kita? Seharusnya yang memerintah di hati kita ini adalah Kudus. Kau hadir di sini. Ada itu. Memerintahlah ya Roh Kudus. Jangan Muhammad yang memerintah di hidupmu. Kalau Muhammad yang memerintah di hidupmu, besok Anda berangkat nyusul itu. Bawa rangsel. Makanya Pak Kresno, coba. Mungkin sekarang Anda nggak percaya dengan omongan saya. Mungkin sekarang omongan saya ini masih Anda anggap musuh. Karena banyak orang-orang seperti Anda. Orang yang gak saya nyana, yang gak saya duga-duga, yang dulu keras kepada saya. Beberapa belas tahun kemudian, ada yang sampai 11 tahun kemudian, ada yang 7 tahun kemudian, ngomong sama saya. Masih ingat saya gak katanya? Dulu saya debat sama kamu begini-begini, sekarang saya sadar bahwa omongan kamu itu benar. Banyak yang begitu. Makanya Anda dalami dululah. Anda perdalam agama Islam itu. Nanti kalau Anda sudah mendalami agama Islam, baru ngomong lagi sama saya. Yang muslim-muslim sudah saya undang loh di sini. Yang ngerti agama Islam ayo. Silakan.
Kalau saya ngomong nggak ada dalilnya, baru saya di situ salah. Yang saya ngomong ada dalilnya semua. Coba di bagian mana yang mau Anda bantah, Pak Kresno? Itu di surat apa yang kemarin masalah orang menuhankan hawa nafsu itu penafsiran Bang Edi, menurut saya kurang tepat itu. Coba dibuka. Oke. Buka tuh Bang. Baik, Coba saya tampilkan. Diperlihatkan saya. Baik, saya perlihatkan ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23 ya. Al-Jathiyah 23, saya balikkan. Ini ayat penting sekali teman-teman ya. Tapi banyak Kristen yang udah bosan karena ayat ini udah terus-menerus kita bahas nih. Nih. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, yang menjadi titik permasalahan kita di sini adalah berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, betul? Dia tidak bertuhankan Allah, tetapi bertuhankan kepada hawa nafsunya, betul? Nah, karena apa? Allah menyebutkan bahwa mereka ini bertuhankan kepada hawa nafsunya. Karena mereka menaklukkan diri. Karena mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana hawa nafsunya memerintahkan, kesitulah mereka melangkah. Mereka tidak berkuasa melawan hawa nafsunya itu. Setuju? Ya, hawa nafsunya misal nih, saya kasih contoh. Misal nih, saya balikan dulu kamera saya. Misalnya Angelina Sondak syahadat, ya kan? Habis syahadat, terus hawa nafsu memerintahkan. Hei Angelina Sondak, itu ada anggaran negara, renyah duit itu. Ambillah, ambil. Ketika dia mengulurkan tangannya, mengambil jatah rakyat, dimakan sendiri oleh dia, disitulah dia sudah takluk kepada hawa nafsunya itu. Itulah yang dimaksud Al-Quran bahwa dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Baik, kita sampaikan pada sebuah kesimpulan. Jadi seseorang yang menaklukkan diri, membuat dirinya dikendalikan penuh, sehingga tidak berkuasa, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya terhadap sesuatu, maka menurut Al-Quran mereka telah mempertuhan sesuatu itu. Sekarang, kalau seseorang berbuat seperti itu kepada Muhammad, kenapa Anda menolak mengatakan bahwa itu juga mempertuhan Muhammad? Contoh, sebagai seorang muslim, saya sudah mengatakan, seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada Muhammad.